Kayak ada cerita hangat guys, masih baru terjadi. Anggaplah ini memperkenalkan budaya Jogja sedikit-sedikit. Di Jogja ini parkir itu dan Pak Oga itu menjamur guys. Jadi di mana-mana hampir tiap persimpangan atau kalau Pak Oga hampir tiap persimpangan, kalau tukang parkir hampir di setiap bentuk usaha kecil dan besar. Jadi tidak tahu apakah itu ada hukum yang melarang atau enggak kan, tapi mengganggu betul bagi kebanyakan orang. Karena itu bukan hanya omongan gede tua gitu ya, udah ada itu beberapa halaman media sosial kepunyaan Yogyakarta, misalnya kepunyaan pribadi gitu, yang memang tempat pengaduan masyarakat tentang hal-hal apapun, semualah kecelakaan, keluh kesah tentang hampir setiap hari aku dapat itu keluhan tentang itu. Hampir setiap hari. Jadi aku juga merasa, jangankan di usaha apa segala macam, di ATM 9 dari 10 ATM udah ada penjaga parkirnya. Ya, kan kelihatan. 9 dari 10 ATM. Jadi kalau kita nak kos kan, kita usahakannya cari 2.500, nanti kita transfer ke bank kita supaya bisa ditarik 100.000 misalnya. Ada nanti yang nunggu itu. Makanya nggak pernah aku misalnya aku parkir persis di ATM. Kalau mau ambil ATM, kalau makan pun nggak pernah aku persis parkir di tempat makannya. Ya aku carilah tempat yang nggak mengganggu jalan, nggak mengganggu orang, dan nggak jauh dari tempat aku makan atau ngapain. Sayang kali anjir, kalau di sini kan rata-rata kan makan kan, kalau para perantau lah, pekerja dan mahasiswa ya, jarang itu di atas 15.000 kan. Aku aja biasa paling banyak 12.000, itu udah dengan esteknya itu kan. Jadi kalau nggak 10.000 paling. Kalau lah parkir 2.000 kan udah kurang masuk logika. Itulah tadi saya pikirkan, tapi mungkin ada juga sih yang terbantu, karena Pak Ogah terutama kan ada yang terbantu mungkin, tapi nggak banyak, lebih banyak yang nggak nyaman. Kalau bukan diskriminasi ya, kalau di jalan pemutaran itu, di jalan besar kan, atau di jalan yang searah dia tapi kiri kanan, jalan apa lah, sejenis ring road tapi dalam kota gitu, tapi kan banyak pemutaran. Nah, di situ beberapa mungkin terbantu ya, khususnya cewek, karena beberapa pengalamanku, suster yang kubawa atau apa semua macam, mereka merasa terbantu katanya, tapi nggak banyak yang terbantu sebenarnya. Berapa tahun belakangan mungkin ada Pak Ogah atau tukang parkirnya, jadi selama ini kok bisa gitu kan, sebelum ada tren itu. Jadi hampir jadi tren guys, bukan hanya orang lokal aja yang kulihat, jadi banyak juga pendatang yang akhirnya kayak gitu. Ya, persimpangan kecil pun nanti udah ada itu prit gitu ya, Burjo nanti Warmindo kecil udah mau praktik kita, prit katanya. Jadi aku sering kali kayak gitu, maksudnya
nggak pun besar pengaruhnya, kayaknya rasa aku merugikan pemilik usaha ya itu kan. Misalnya kalau aku aja deh, saat aku sendiri harus mengalami kan, misalnya udah mau parkir aku mie ayam nih, mie ayam aku agak suka mie ayam soalnya, nggak bakso jijik. Nah, udah mau parkir aku, karena aku perhatikan misalnya tukang parkir, tak 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 tak, udah mau parkir aku prit 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 katanya, pura-pura apanya kau itu, pura-pura keluar dulu, pura-pura bingung atau apain, baru pergi lagi. Kalau nggak aku gas gitu aku. Kalau udah mentok kali lah, misalnya udah mentok kali, misalnya udah parkir kita udah susah kali keluar ya, mau nggak mau ya aku lanjutkan lah, nggak apa-apa lah. Jadi sebisa mungkin ku hindari itu guys. Kata orang 2000 tidak membuat kau miskin katanya. Ya kalau orang miskin dimintai 2000 membuat apa namanya, mersungguh-sungguh di roha, nggak bakalan ada untungnya dia atau aku. Jadi, itulah tadi pengalaman gue itu berargumen dengan tukang parkir. Pak Ogah pernah juga aku berargumen, bukan karena gak aku kasih duit kan, karena merasa dia dibantunya aku kan, gak aku kasih duit, dia apanya aku mengumpat dia kan dengan bahasa dia sendiri, kan kita ngerti mengumpat lah. Gua apalah dulu argumennya sama lah, kasus apa namanya ya, itu aja yang keluar dari pamangan orang-orang seperti itu guys. Ya saya ini kan hanya cari makan, aku pun cari makannya. Aku nanti narik taksinya misalnya 10.500 nanti ongkosnya. Kalau 3 kali aku ketemu orang gitu kan udah boncos aku lah misalnya kayak gitu. Ya dalam artian itu karena udah menjamur betul-betulnya ya. Ya seperti yang ku bilang tadi, di beberapa tempat yang mungkin aku nggak terbantu, bukan sombong ya, bukan jumawa, tapi memang nggak dibutuhkan tempat-tempat seperti itu. Misalnya tempat itu agak memang beberapa orang butuh di situ. Nah, beberapa kali ya ku kasih juga aku partisipasiku. Itulah tadi, karena aku bukan ku katakan aku benar itu tadi ya. Ya itulah virusnya di Jogja ini. Kalau di komen media sosial yang aku katakan tadi kan, yang tempat lini pengaduan masyarakat itu tentang segala sesuatu yang terjadi di Jogja, itu adminnya keren juga aku rasa, karena hampir semua masalah-masalah di-uploadnya gitu loh. Padahal sehari bisa berapa kan. Kalau di komen nanti kau usah dikasih dulu ini itu. Nanti ada pernah aku lihat di lapangan itu beraksi. Jadi hanya di sebatas di kolom komentar saja, sehingga karena nggak jarang orang beraksi itu, ya nggak ada juga yang berpikiran bahwa banyak orang keberatan. Jadi aku berat sekali kurasa. Misalnya di yang agak jauh lah dari kosku nanti kan, misalnya aku ngapa-ngapain, mutar-mutar kalau pakai motor kita kan masih lumayan kan, kalau pakai mobil kan mutar ketemulah satu tempat makan atau apalah, udah mau parkir mutar lagi, kita cari yang lain-lain, nggak tahu jadi mana lagi yang baru kan.
obrolan yang gak berbobot ini anggaplah cerita pengalaman Jogja yang mungkin nggak ada gunanya juga untuk kalian kan gitu guys. Untuk sampai aku di kampus guys, sudah telat juga aku 5 menit. Tidak apa-apa, saya kan Pareman.